Bang atas Vikendi, kita bakal langsung pindah ke Vikendi. Oke, tampaknya zonanya agak miring dikit ya, tapi arah pesawat sama. Cuma zonanya agak pindah dari kanan ke kiri. Ya betul. Dibilang susah juga enggak sih untuk Airwolf ya. Mereka masih bisa untuk menaklukkan zona ini kali ini ya. Betul sekali, dan kalau kita lihat Aero kayak itu masih gliding di atas karena garis pesawat yang mirip seperti yang tadi. Masih terus melanjutkan perjalanan mereka, tapi sementara kalau kita lihat sudah ada fight yang terjadi kali ini. Satu player dari tim Secret take down, dua bahkan oleh tim Footballist, bahkan langsung di end oleh pemain-pemain dari Footballist. 3 kill dikantong oleh tim Footballist. Tampaknya Footballist benar-benar langsung menumbangkan tim Secret Jin. Akankah tim yang tadi mendapatkan tim nomor 2 ya langsung tusun kali ini? Tampaknya Kengzo yang tadi mendapatkan hashtag 2 untuk tim Secret Jin langsung kabur menghindari tusun di awal-awal dengan dia seorang diri yang hidup dari tim Secret Jin. Betul, match sebelumnya Kengzo, kali ini Kengzo juga. Sabar, BTR turun mana tadi ya? Di bawah, di bawah. Di bawah ya? Di Paling bawah banget ya? Tempat yang tadi, dekat dengan bawahnya Abby lagi. Di Milnar kah? Ini replaynya di awal-awal. Oh, dapat tembakan duluan mereka. TSD-nya nggak punya tembakan, jadi mereka benar-benar minim banget peralatan yang mereka miliki. Langsung headshot juga dari seorang Solkai, langsung tumbang semua dari Secret Jin ya. Keunggulan senjata untuk tim Footballist tadi. Betul sekali, berarti Footballist tadi turun duluan, langsung nge-looting sebanyak-banyaknya, dan sementara kamera bergeser ke Volnova. Oke, kali ini bakal diisi oleh Konina Power. Kayaknya si Konina Power suka banget ngisi tempat-tempat yang ada BTR, tapi kali ini cakep sih dari itu tembakannya. Cakep. Langsung numbangin lawannya, nggak pakai lama. Di lain sisi tim Blues bertemu dengan raksasa dari Cina juga, ada 4 AM. Wah, ini seru banget. Ini baru menit ketiga dan udah banyak terjadi fight di mana-mana. Bahkan kali ini ASL, Abrupt Slayer, salah satu playernya take down oleh Gonzo. Gonzo yang tadi di match pertama somehow knock by Playzone, kali ini comeback dia. Langsung menunjukkan keganasannya dengan melakukan spray holograph. Tapi sementara kalau kita lihat kayaknya bakal langsung di-push di end ke arah satu player dari ASL. Ya, langsung saja diamankan, secure kill point, bahkan secure Dacia. Ya, mereka langsung kabur juga. Kita bakal lihat dari tim KP tampaknya sangat unggul di awal-awal ya, menumbangkan satu lawan mereka dan langsung mendapatkan poin dan kendaraan. 2 bahkan kendaraan yang diperoleh tim Konina Power. Dan jarak jauh dari Tom Gun-nya tim ASL belum efektif karena memang itu bukan tembakan jarak jauh. Iya, betul sekali. Tadi dia sekali tepuk 2 nyamuk karena dapetin 1 kill plus dapat mobil. Tapi sementara kalau kita lihat dari ASL kayaknya mereka langsung back off juga dari Joker. Hanya memiliki Tommy Gun dengan M16, nggak terlalu efektif juga kalau misalkan mau melakukan rush, apalagi mereka masih butuh utilities lebih, first aid, medkit, dan lain-lain masih belum terlalu banyak. Iya, kita bakal kain juga dari tim 4AM. Setelah kehilangan beberapa member ya, mereka cukup pincang oleh tim Loops, dan Loops mendapatkan 1 kill, berarti satu anggota 4AM tumbang di awal-awal. Betul sekali. Ya memang ya, kayaknya kalau misalkan tim 4AM, XQF Nova itu memang mereka kalau di map Vikendi Sunhawk masih agak sedikit kurang maksimal. Dan sementara kalau kita lihat di sini bakal terjadi pertemuan antara Loops dengan PW88. Satu player dari PW88 sudah ter-take down, bahkan tadi ada granat yang sempat mantul dari Federal. Bakal langsung masuk, momentumnya dimanfaatkan oleh Korpai untuk langsung meng-take down player dari Loops kali ini. Ya, kita bakal kali ini seorang Korpai kali ini tidak ke pick off tapi menumbangkan lawannya. What happened dengan PW88? Setiap game tuh fight di awal pasti. Tampak kita bakal dari PW888 perlu menahan sakitnya tempuran di awal-awal, dan kali ini Secret Jin setelah tadi mendapatkan performa yang gemilang di game pertama, game kedua harus tusun di peringkat 16 tanpa mendapatkan poin. Betul sekali, dan bahkan kali ini kayaknya bakal sedikit padat di area PW88. Ini bakal terjadi perebutan kampon sepertinya. Kalau melihat dari minimap sudah ada beberapa tim juga yang mengincar area mereka. Bahkan kali ini ada satu player berhasil di take down oleh Karil Ho. Ada Kiowski di depan sana masih berusaha dicari, mengambil lower ground, spray down ke arah depan, mendapatkan satu player dari PW88. Bahkan kali ini berusaha untuk dibalaskan kembali. Masih ada backup, bukan backup dari timnya, dari tim lain. Third party datang dan menumbangkan power 888. KPS tampaknya DA langsung menumbangkan PW888 dan juga Loops dipulangkan satu ke arah lobby, menyisakan 2 pemain doang. Tampaknya dari DA ya, mereka tahu bahwa PW888 dan Loops selalu perang di compound itu. Betul. Sehingga mereka datang untuk mengganggu kali ini, tapi nggak cuma ada satu lawan, tapi 2 lawan sekaligus ya. Ada Alpha 7 dan juga ikut nge-pick off anggota-anggota dari tim Loops. Betul sekali. Loops baru saja memenangkan fight, tapi ternyata banyak sekali gangguan di sekitarnya. Masih ada DA juga. Bahkan kali ini Loops Karil Ho
Tersisa seorang diri saja, last man standing, terjebak di sebuah rumah kali ini. Mau ke kiri susah, rame orang, ke kanan juga ada player. Bahkan mobil yang Karyl punya kayaknya nggak ada kalau kita lihat dari Tadi sih sekitar rumahnya. Nggak ada itu. Tadi dia bawa mobil deh kayak, tapi di belakang-belakang deh kayaknya. Diparkirin kali ya, disembunyiin mungkin. Mungkin. Saya tadi dia datang pakai mobil kan untuk nabrakin ke compoundnya PW888. Tapi sekarang dari tim DR yang juga tim Alpha 7 ya, nyayur banget sih. Loops yang udah tinggal satu member doang tersisa, nggak bisa kemana-mana, dikunci langsung oleh 2 tim sekaligus. Betul. Tapi kadang mereka juga ada tim-tim lain yang sudah mengitari area-area ini. Ini center circle ya harusnya. Center. BTR juga kan langsung konvoy Sun Mori tampaknya, padahal ini lagi Sabtu malam, langsung menuju ke arah zona di mana ada BB yang menunggu seorang Zuxi. Tampaknya sudah langsung ngumpet di balik mobil, tidak ketembak, di spray down balik, tapi tembakannya masih mengarah ke udara. Yap, Zux ini harus healing dulu dan bahkan Aito-chan terkena beberapa peluru panas backup fire dari teman-teman BTR. Dapat Zuxi. Dapat, nice banget. What a nice shot dari Zuxi, langsung menembakkan Aito-chan kali ini. Tampaknya Zuxi juga bakal langsung melakukan healing, ada backup juga dari anggota BTR lainnya, dan tampaknya Zuxi bakal coba menghabiskan Aito-chan kali ini. Betul sekali. Revenge is real nampaknya setelah fight dengan Blue Beast di area Sunhawk kemarin. Kali ini mereka akan bertemu di area Dino Park V Candy. Bahkan BB Lufa sedikit tertahan posisinya di belakang batu. BTR berhasil untuk melakukan regroup kali ini. Zuxi juga berhasil melakukan healing. Kayaknya bakal di-push atau mereka melanjutkan rotasi. Sementara kalau kita lihat Microboy dengan mobilnya sudah mulai naik ke atas bukit. Betul. Tapi kita bakal ada tim BB ya, tampaknya mereka setelah kehilangan Aito-chan dan kehilangan momentum mereka, langsung bermain sangat defensif, pengen nge-HBD pergerakan dari tim BTR. Tadi mereka tuh punya chance buat ngeratain BTR, kalau minimal Zuxi yang diratain, tapi ternyata malah Aito-chan yang knock dengan refleks yang cepat dari seorang Zuxi. Betul, Zuxi langsung ngepron tadi juga, bahkan dia tadi mobil. belum sempat healing loh. Belum sempat healing tapi berhasil untuk melakukan spray ke arah Blue Beast Aito-chan ketika Aito-chan sedang melemparkan molotov. Betul, langsung lootingin juga dan anggota BTR bakal langsung nge-set up di Dino Park kali ini ya. Yep, mereka melakukan split juga, Luxi Ryzen, Zuxi dengan Microboy, bahkan Lufa nggak bisa kemana-mana, dia nungguin aja di sini dengan posisi dia yang seorang diri. Di sisi lain, Una berhasil mendapatkan satu player dari ASL. Betul, tapi dari BTR dapatkah mereka menghindari tembakan panas dari tim BB kali ini? Tampaknya yes, Ryzen bakal kabur dan Super Una mendapatkan satu tambahan lagi poin untuk tim Aero Wolf. Tampaknya Aero Wolf hari ini cukup on fire. Spray down dari seorang Ryzen menuju ke arah BB, tapi belum bisa menumbangkan seorang Divine. Belum sampai ke takedown, hanya setengah nyawanya yang terkikis oleh Ryzen. Tapi sebelahnya muncul juga satu player dari BB Lufa yang tampaknya terpisah oleh anggota BB lainnya. Spray down backup, Luxi juga langsung nge-backup dari sisi jauh, coba menumbangkan lawannya kali ini ya. Betul sekali, dengan open fire dari Lufa membuka informasi untuk Bigetron juga bahwa memang di dekat Ryzen ada player lain, dan bahkan kali ini Lufa kayaknya tarik mundur, masih berusaha untuk di-spray dengan kali 3 Luxi di depan sana. Oh sayang sekali, sudah ada beberapa compound rumah yang melindungi pergerakan dari Lufa. Iya, kita bakal dari seorang Luxi juga bakal langsung coba lompat-lompat mencari informasi, dan Lufa lagi berusaha untuk kembali bersama dengan teman-temannya, melewati beberapa perumahan, ngumpet di balik broken wall dan menunggu jemputan dari teman-teman dia. Tampaknya ada seorang Luxi sudah maju juga mengambil angle shot yang sangat enak ke arah Lufa, tembakan balasan terkena ke arah seorang Lufa, perlu melakukan healing, dan Zuxi dengan sangat cepat, dengan sangat sigap menumbakan seorang Lufa yang lagi sangat terbuka posisinya. Yes, betul sekali, bakal langsung di end begitu saja oleh Ryzen. Dipanci nih. Tang. Tang. Dar. Ciri khas seorang Ryzen yang dipanci, lawannya yang sudah kenok. Pancinya kakak, dan sementara Blue Beast kayaknya nggak mau melanjutkan fight mereka dengan Bigetron. Mereka bakal langsung cabut, mundur aja, Divine dengan Reiji. Betul, 2 anggota BB tersisa dan bakal langsung coba untuk menghindari fight langsung dengan tim BTR yang masih unggul dengan 4 anggota mereka, tidak ada yang kenok. Tapi kita bakal lihat kayak ini ya, menuju ke arah zona, tampaknya 2 perwakilan Indo masih memilih untuk main di Blue Zone. Mengingat mereka berada di lawan arah zonanya. Dari Aero berada di Seven Factory dan juga dari tim BTR berada di daerah Winery. Mereka akhirnya menyusul dengan main late rotation masuk ke arah safe zone. Betul, late rotation adalah strategi yang diterapkan kali ini oleh tim Indonesia, Aero Wolf dari sebelah kanan dan Bigetron dari sebelah bawah. Tapi kalau tadi sempat lihat circle-nya, itu numpuk banget parah di middle circle, benar-benar di tengah persis, karena semuanya berusaha untuk mendapatkan compound yang paling tengah, supaya nanti ketika circle-nya bergeser, para tim nggak harus berpindah terlalu jauh. Dan sementara kalau kita lihat kali ini Alpha 7 berhasil mendapatkan suatu rumah dan ada 4AM di dekat mereka. Suk kali ini sudah mulai memantau melakukan spray down ke arah depan. Sedikit saja peluru yang berhasil masuk ke salah satu player Alpha 7.
Iya, kita bakal lihat dari tim 4AM juga bakal langsung masuk menuju ke arah tempat lebih enak, tapi mereka masuk ke dalam jurang yang dikunci oleh Alpha 7. Dan ketiga anggota doang, dapatkah 4AM membalikan keadaan menghadapi tim Alpha 7? Ini tim angka-angka semua ya, tim 7, tim 4, mana lagi nih? Angka-angka lagi nih. Bener-bener. PW 88. W88 mana lagi angka-angkaan? Apalagi yang angka ya? A1, tapi A1 nggak lolos ke PMG ke ini Super Weekend. Udah sih. Udah, itu aja. Udah. Itu aja. Iya. Jadi 781. 7841. 41. 88 dong, bukan 8. Oh iya, 88. 8-nya berapa kali? 2 apa 3? 2. 2. Kalau di namanya 3, tapi kalau di tag timnya 2. Tapi bakal dari tim Secret kali ini bakal coba mengunci pergerakan dari tim Nova. Tim yang di game pertama tadi berhasil mendapatkan WWCD ya. Yap, betul sekali. Tapi satu playernya sudah berhasil Wah, dikunci Di dan end langsung kali di end. ini. Langsung di end mendapatkan 1 kill point tambahan untuk tim Secret. Ya, kita bakal lihat kali ini juga dari tim Nova dengan 3 anggota mereka menghadapi tim Secret yang cukup dominan posisinya. Matoy sudah misah ke arah kiri kali ini bisa membuka vision ke arah Nova ataupun menahan tembakan dia untuk coba membuat Nova merasa nyaman di posisinya, baru dia akan coba pick off satu orang karena Matoy pisah dari 3 anggota lainnya. Matoy biasanya selalu terpisah dan sementara kalau kita lihat Footballist dengan BTR saling beriringan kali ini melakukan spray dari Raum ke depan sana, tapi ternyata berhasil dikembalikan pelurunya oleh Luxi. Bahkan satu player lagi di sebelah kiri akan berusaha di take down Solkai di depan sana, tapi ternyata ada balasan kembali juga menuju ke Bigetron. Footballist dengan Bigetron fight di luar zona kali ini. Betul, kita bakal lihat dari seorang Lucy bertahan di balik batu, dari seorang Raum akan dipulangkan ke arah lobby. Solkai juga tertumbangkan, menyisakan 2 anggota Footballist bertahan. Lucy di balik batu, di balik juga satu crispy car yang sudah berasap. Dapatkah dia menghindari kematiannya kali ini? Zuxi sudah mendekati juga coba untuk membantu saudara kembarnya. Akankah di pick up atau tidak? Kita bakal dari Footballist sampai langsung ngetarik mundur juga, tidak mau fight langsung dengan BTR yang sudah dibegal 2 tim, dua-duanya dibonyokin 2. Wah, betul banget. Ini battle of the West versus East. Kan Iya. champion of the West Footballist ya? Champion of the East, BTR. Wah, mereka bertemu di Vikendi kali ini Battle of the Champions ya? Battle of the Champions. Karena jalur rotasi mereka tadi benar-benar beriringan dan sementara Lutz kali ini berada di lower ground, nggak mau melakukan pergerakan yang terlalu banyak, memberikan Ryzen dengan kawan-kawannya untuk bergerak. Bakal ditembak apa enggak kali ini? Bakal di hold. Gua rasa dari Footballist sudah nggak mau kehilangan anggota lagi sih. Kecuali ada yang free shot, tapi tampaknya Lutz bakal menahan dulu. Masih menahan dibiarin lewat udah. Gue jadi Footballist sih, gue nggak pengen terlalu banyak fight lagi sih sama BTR. Apalagi kalau BTR mendekati ke arah mereka tampaknya ketahuan posisinya dari seorang Lutz. Akan dimajuin, akan dilawan, lumayan low satu member Ryzen. Tertek akan coba di NK kali ini, di end. Oh my god, Lutz tampaknya bermain dengan cukup berani. Dia tahu bahwa dia akan di end dan Ryzen tanpa berlama-lama langsung di-knock end kali ini ya. Ya betul sekali, dan Lovazin sudah mulai mengelok juga posisi dari BTR. Sayang sekali Microboy juga ter-take down, masih terus dilakukan tapping. Bahkan Lovazin masih bertahan di blue zone. Untung dia punya mobil juga kali ini. Tapi kalau misalkan dia melakukan rotasi, pas banget lewat depan BTR ini pasti langsung dihancurin sih. Betul, dia bakal muter jauh sih. Dia bakal muter bagian selatan dan gue agak bingung sih dengan Footballist ya. Gimana mereka masuk dalam safe zone. BTR tuh kan mengambil ujung zona. Yep. Biasanya dari Footballist perlu cari cara masuk lebih dalam lagi ke zonanya. Apalagi dia sisa sendiri, Crispy Car lagi. Betul, Crispy Car. Itu berat banget sih. Kalau dia punya dasi ya mungkin bisa. Dan oke, di tengah-tengah juga masih ada kelas DA kali ini. Sementara di sekitarnya sudah ada 4AM. Di sisi lain kita lihat ada tim Secret juga udah mulai mengelok. Ini udah mulai padat banget di area middle circle dan mulai terdengar suara tembakan-tembakan lagi. Cool Boy sepertinya tipis. Tetes nyawanya. Pixel itu. Pixel HP. Tinggal disentil juga itu kenok ya. Dan nampaknya Cool Boy bakal langsung melakukan proni. Wah, ketahuan sama You High Boy. Ternok dan kali ini akan gak bisa di-end untuk secure point bagi tim Secret kali ini. Nova cukup pincang. 2 orang sudah ke pick off oleh tim Secret. Tinggal misalkan 2 pemain lagi, Jimmy dan juga Parah Boy. Parah Boy. Dan sementara kalau kita lihat setup dari tim Secret, mereka melakukan split 2-2. Di bawahnya ada Nova dan ada RRQ yang benar-benar di satu compound di sebelah kiri dari Nova. Siap untuk menyambut ya, siapapun yang menabrak compound mereka. Betul. Itu udah kayak jalur neraka itu. Ya, pertigaan neraka. Yang lewat tengah-tengah itu jadi korban 4 tim sekaligus ya. Nih, ya kan? Masuk nih. Ngeng, 1, dapet. 2 depannya. 2 depannya.
Wah ini nggak boleh banget ada yang lewat, tapi ternyata kali ini Jimmy melihat pergerakan Yuhai di depan sana. Hanya sedikit saja peluru yang berhasil masuk ke dalam tubuh Yuhai. Iya, kita bakal kini sore Cool Boy ter-end juga oleh Yuhai Boy. Boy lawan Boy, kali ini tinggal Micro Boy yang menunggu menyambut fight-nya juga ya. Tapi kita bakal dari seorang Yuhai masih coba untuk nembak, kali ini nggak bakal meng-hold terlebih dahulu. Dia tahu kurang lebih dari tim Nova berada di compound mana, di rumah mana, tapi dia belum mendapatkan informasi jelasnya. Belum dapat angle shotnya yang enak. Betul. Baru sadar ya, banyak sekali boy di sini. Para boy, Yuhai boy, Micro boy. Siapa lagi sih? Cool boy. Cool Boy. Oke, fight of Apalagi the boy. boy-boynya? Kayak mereka bisa bikin boy e-sport. Set Boy narada. Set boy. Set Boy. Dan sementara kalau kita lihat dari Airwolf cukup nyaman masuk dari arah jam 1 circle, dan circle-nya kembali mengecil ke area Krichas. Krichas kali ini masih kosong, tapi harusnya sih nggak lama lagi bakal padat merayap. Apalagi kalau misalkan nanti circle-nya nge-push ke arah Krichas, itu bakal padat banget seperti fight-fight di compounds atau di kota pada map-map lainnya. Dan kita lihat Airwolf Lewat bawah, tidak terpantau oleh Loops ataupun tim-tim lain, dia masih berada di ujung zona, jadi dia perlu pindah. Tapi Loops tampaknya sudah mendengar dan mengetahui bahwa ada tim yang lagi rotasi depan mereka, tapi dengan kondisi mereka udah pincang banget gitu kan. Last Apakah man mereka coba standing nembak atau lagi. enggak? Ini kalau dia salah momen bakal ketahuan, itu bakal kayaknya tim X menghadapi tim BTR 3 lawan 4, tapi BTR membalikan keadaan, dapetin satu knock kali ini, dapat satu knock ke arah Femboys oleh seorang Luxi. Kita bakal Luxi dalam rumah, masih fight jarak dekat di end juga, 3 lawan 3 kondisinya. Sementara untuk BTR dan juga tim X dari seorang Fate bakal langsung melakukan healing di lantai 2, coba untuk ke-pressure lawan, tapi dari BTR berkata Orman tambahan lagi Zute dalam posisi knock. Luxi bakal coba ke backup melawan satu pemain dari tim X, kali ini tumbang juga, tinggal satu lagi kill switch di lantai 2, bertahan seorang diri. Yes, betul sekali, dan Switch kali ini sudah mulai melemparkan granat, enggak jadi, tapi kita lihat bagaimana last man standingnya melakukan fight dari Execute kali ini. Setup granat kembali kah? Oke, dimasak perlahan, dan dari Zuxi bakal ngelemparin lantai 2, enggak jadi juga. Masak doang. Ya, dia bakal fokus untuk revive terlebih dahulu. Di lain sisi Airwolf mulai fight dengan tim Secret juga. Ice shots di belakang karena lobby oleh seorang Renare. Poin tambahan bagi tim Airwolf. Tampaknya kedua perwakilan Indonesia bermain dengan sangat-sangat agresif. Tambahan kill lagi ke arah seorang Rex. Tapi kita bakal dari seorang Fate juga bakal tumbang dengan BTR. Tampaknya benar-benar agresif. Setelah kehilangan Ryzen, mereka menambah kill demi kill demi kill. Harusnya ada 7 kill yang mereka kantongi. Yes, betul sekali. Tapi granat dari Switch menumbangkan satu player dari BTR, Zuxi, tapi masih bisa di-revive harusnya. Tapi ternyata Switch terkena peluru panas dari sisi lain. Seperti ada third party dari belakang. Konina Power menumbangkan seorang kill switch dan memulangkan tim X ke arah lobby di posisi ke-14. BTR harusnya kill dulu main banyak, tinggal menahan placement aja nih. Ya betul sekali. Kenapa ya Konina Santuy banget dia mainnya, tiduran, rebahan rebahan. Kata di dia skill. nggak cukup gue ngepron di in game, real life harus ngepron juga. Dia mainnya kayaknya 5 dimensi. Apa 5 dimensi? Nggak bisa ya, berarti dia nggak main pakai giro nggak sih? Kan kalau main giro kan lu harus duduk tegap gitu kan, biar Iya. giro enak. Benar. Dia tim no giro dia, full ADS. Wah gila sih. Banyak juga ternyata pro player yang masih ini ya nggak pakai giro. Banyak, cukup banyak sih. Keren. Karena balik lagi, settingan itu kan cuma setting. Jago mah jago aja. Iya, Mau main 2 jari, mau main no giro, mau main berapa jari, kan kalau jago mah jago aja. benar banget. Ini dia di replay cuplikan dari fightnya BTR juga tim X ya, di mana BTR dengan sangat-sangat baik memenangkan setiap one on one-nya kecuali di trading ya, dan rapi banget sih BTR. Game ini mereka menunjukkan kelas mereka, bener-bener rapi banget permainan mereka. 8 kill harusnya kantongnya BTR sekarang. Benar. Total 8. Tapi kalau gue lihat-lihat kayaknya apa ya, ngelempar granat itu kadang-kadang menjadi bait juga dengan suara ceklingannya. Apa itu tadi? Envy ketumbang lagi, tinggal satu lagi Jimmy setahu gua. Oh. Seorang diri bertahan untuk tim Nova. Dari tim ASL bakal maju, bakal bertemu dengan tim nomor berapa? 2, 3, 2. Airwolf depan dia. Airwolf mengambil bagian gereja dan cari. Bakal langsung lompat dari mobil. Mobilnya kebalik tapi dia masih aman masuk ke dalam bagian bangunan gereja. Joker ter-take down. Airwolf 4 kill. Masih hidup bertiga juga. Hanya Super Unai yang dipulangkan ke arah lobby. Dan Airwolf mendapatkan tempat terenak di atas high ground, di atas bangunan gereja dari Krichas. Betul sekali, dan gak terlalu padat. Apalagi kali ini dari Potato dan teman-temannya sudah mulai meng-lock positioning dari kelas DA. Sudah dapat informasi juga ada mobil. Wow. 1, 2 mobil udah terpantau. Terlihat di sana, dan bahkan akan menjadi informasi yang sangat berharga buat tim Airwolf pastinya. Bakal Iya. langsung ditembakin, sedikit melakukan pressure ke arah tim kelas DA, tapi kali ini
DA kayaknya bakal terhenti sedikit di area perbukitan. Betul, tapi kita bakal lihat antara DA dan juga Aerolf harus memperebutkan posisi ya, di mana Aerolf punya angle yang cukup enak nembak ke arah DA, tapi di belakang mereka masih ada seorang Loops Carilio. Muter lewat belakang, nyelip lewat belakang, ini ninja lewat belakang kali ini. Apakah dia bisa menjadi seorang ninja yang hebat kali ini atau hanya seorang genin? Kita bakal lihat kali ini Carilio pelan-pelan merangkak, pelan-pelan mencari informasi ke depan, tapi belum sampai mau menembak ke arah tim Aerowolf. Aduh, ini bahaya banget Karilho posisinya. Dia bisa nge-backstep Renalre. Apalagi Renalre kayaknya masih belum sadar akankah free shot atau Karilho akan fokus aja untuk berlari. Oke, dia masih fokus dengan healingnya. Sementara di sisi lain ada salah satu player dari RRQ yang ter-take down. Bahkan kali ini bakal langsung di-end oleh Gonzo. Betul. Kesil kill berarti ya sama KP tadi ya. Betul. Dimana tadi 4 AM yang ngenokin. Tapi kita bakal kali ini sudah mulai pincang ya. Banyak tim. BTR dapetin zona. Aero kalau masuk dapat zona juga nih. Kedua tim Indonesia harus cukup enak masuk ke zona kelima. Zona yang sudah sangat kecil untuk Vikendi akan fight. Tampaknya Carilio ketahuan oleh Hazelnut. Hazelnut bakal coba tengah clear. Seorang Carilio yang cukup terbuka kali ini di spray down. Tapi kali ini Hazelnut yang track down. Ada backup yang datang dan langsung menumbangkan Carilio ke arah lobby. 5 kill untuk tim Aerowolf. Tapi DA langsung follow up juga. Smoke headshot dilempar oleh Sempot itu, tapi harusnya Hazelnut bakal ke take down kali ini. Tidak bisa selamat. Tapi Renalre ke take down juga. Tinggal satu player lagi. Potato seorang diri bertahan. Footballist juga di belakang ke arah lobby di posisi ke-11. 10 tim bertahan. 28 individu juga masih bertahan. Betul sekali. Pergerakan Aerowolf kali ini benar-benar ditahan oleh kelas DA. Setelah tadi sempat bertemu dan terpantau, kali ini DA yang nyamperin. Oke, Silas sudah digas mobilnya ke arah depan. Apakah berhasil untuk mendapatkan Aerowolf kali ini? Silas udah memarkirkan mobilnya di sebelah kiri, berusaha untuk membuka fire ke sebelah kanan, dan kita lihat dari Renare ini kayaknya udah gak bisa diselamatin. Mungkin bakal langsung di-end oleh Silas. Yap, betul saja. Dan sementara kalau kita lihat Aerowolf masih tersisa Potato seorang diri. Betul, dia bertahan seorang diri, bakal melakukan healing-healing seadanya doang. Dan dia bakal coba untuk bertahan di balik satu pohon. Tidak ketahuan dan dari tim DA lagi nyari-nyari di mana Aerowolf berada. Kita berharap kali ini dari seorang Potato bisa bertahan cukup lama dan coba menyelamatkan posisi dari tembakan ke arah seorang Raze. Hit ditumbangkan, tapi Potato dengan hanya cover satu pohon. Berapa lama dia bisa bertahan dan tidak terlalu lama. Aero bakal pulang di posisi ke-10 membawa total berapa 5 kill tadi ya? Ya, tapi seenggaknya ada kill point. 6 poin dibawa. Dan 1 ya, berarti 7. Enggak, 6 total. Oh 6, 5 tambah 1. Kecuali hitungan kill gue salah tadi ya. Oke, dan ini numpuk banget Kricas. Itu rame banget tuh kayak di pasar, bener-bener numpuk. Tapi BTR dapat posisi enak juga di bawah, nggak ada yang gangguin. Bluebees di sini dan ada tim secret juga. Jadi posisinya ini mereka bakal fight pecah, dan BTR harusnya bisa nge-cut rotasi kalau misalkan circle-nya bergeser ke kiri. Atau kita bakal ini sudah seorang Robby Dini lempar bom ke dalam, belum kena juga. Swagwin sudah terlihat oleh anggota RRQ, trading kan oleh Ernie kali ini dan langsung di end juga tanpa berlama-lama. RRQ kena satu tapi berhasil di trading jatuh juga. Kita bakal dari Alpha 7 juga RRQ bakal bertukar anggota. Dimana lagi melakukan revive dia Tui harus one-on-one dengan seorang Lau akan maju ke depan. Kakak ini masih menahan gempuran tembakan dia. 4 AM lagi nembak ke arah BTR tapi belum sampai menumbangkannya. Tapi yang tumbang malah D2E kali ini, dimana kita bakal trading yang dilakukan oleh tim RRQ, saling menumbangkan, saling menjatuhkan. Tampaknya cukup berat bagi kedua tim kehilangan anggota-anggota mereka. Yes, betul sekali. Last active player kali ini ada Ernie, tapi D2E masih merangkak berusaha untuk masuk ke dalam, berusaha untuk disentuh oleh Ernie. Dan Seven Law dari Alpha Seven Law akan berusaha untuk masuk juga, mungkin memanfaatkan momentum ketika sedang melakukan revive, berhasil untuk di-revive, dan mereka semua masih menahan. Betul. Wah, 4AM pulang ke arah lobby di posisi ke-9 tampaknya kali ini, dan 2 game pertama ini bukan game terbaik bagi tim For Angry Man ya. Ini kelas digital bisa ngejar. Kalau dia menambah performa yang oke, minimal dapetin 13 poin, bisa ngejar ke arah 4 AM. Benar banget. Dan kita lihat dari Alpha 7 lagi-lagi melemparkan granatnya. RRQ berhasil melakukan reset kali ini, D2E berhasil untuk di-revive. Berarti ini 2 versus 2. Either si Lau ini berusaha untuk ngebersihin dulu atau mereka akan bergerak ke sisi lain. Tapi sementara kalau kita lihat dari Yuhai berhasil mendapatkan player-player dari DA. Sepertinya 2 player trade knock bahkan terjadi antara tim Secret dengan Digital Athletics. Ya, di mana dari tim TS kali ini bakal bertahan di balik tebing. Alpha 7 juga sudah dikunci oleh tim KP, di mana Alpha 7 lagi bertahan di atas, lempar-lempar bom ke bawah dalam upaya membaying time ya. Akan keluar kakak ini bakal spray down, dan tampaknya dari Alpha 7 akan kehilangan satu member lagi tambahan. Tinggal satu member Alpha 7 bertahan dan KP menambah kill mereka. Yap, betul sekali. Bahkan kali ini Bigetron berhasil untuk menyentuh zona. Ada satu player yang sudah mulai masuk touchdown, dan Selim last man standing juga bakal terganggu pergerakannya oleh Bluebees yang sudah mulai pelan-pelan akan masuk. Tapi Silas masih berusaha. Hujan bom. Masih berusaha, ada lagi itu basonya mantul. Bakal fight dengan Divine. Sementara di sisi lain Luxi, oh no, ter-take down oleh ASL. Dan di belakang lobby juga ya.
Lemparan bom terus lontarkan juga ke arah DA mau deg-degan kali ini, please jangan kena bomnya dari seorang Sally mengatakan hal tersebut. Kita bakal dari BB terus melempar utility, mereka miliki mobil sampai goyang-goyang, cari bakal pulang ke arah lobby kali ini. Tampaknya Abrupt Slayer pulang di posisi ke-8 menyisakan 7 tim tersisa dan juga 14 individu. Banyak banget nih tim yang udah pincang. Ya, hampir semuanya kebakar, pincang. kebakar Sally Dan- masih hidup sementara waktu ini. Soalnya Vikendi, jadi ada saljunya. Oh, dia langsung guling-guling ya Iya, saljunya. duduk gitu. Oke, imajinasinya terlalu tinggi. Dan di sisi lain kita lihat, Alpha 7 Lau masih bertahan seorang diri, last man standing. Di depannya sudah ada Konina Power, 3 orang juga, dan sementara RRQ masih bertahan. Ada lemparan Molotov membakar lantai 2. RRQ berada di sisi kiri, Gonzo, Konina Power sebelah kanan, Lau terjepit dari kiri dan kanan. Kita bakal dari KP juga masih bertahan mengejar Alpha 7 Lau yang masih berada di atas juga ya. Belum ditemukan posisinya ataupun belum ditemukan posisi orangnya tepatnya ngumpet di mana. Dari tim DA tampak harus pulang ke arah lobby, tampaknya nggak jadi mereka ngejar jumlah poin dimiliki oleh 4 AM. Yes, betul sekali. Jadi BTR masih survive guys. Masih ada 6 tim tersisa. Let's go. Bakar lagi semangatnya. Hashtag Indopride-nya masih ada Zuxi dan Microboy yang berjuang untuk nama Indonesia. Betul, top 6 sementara diperoleh oleh tim BTR. Dapatkah mereka memaksimalkan game kali ini? Kita bakal ada tim KP sudah maju juga pelan-pelan menuju ke arah rumah dari tim Alpha 7. Seberang ada RQ yang lagi menunggu momen juga. Dari tim Secret mereka tembak juga, tapi belum sampai ketumbang. Dari seorang Yuhai Boy masih bertahan di balik satu gundukan, langsung melakukan prone. Tapi bakal ketangkap oleh Gonzo. KP performanya gemilang mengapa game kali ini benar-benar menumbangkan lawan demi lawan. Tapi zona sangat menguntungkan bagi tim BTR. Wah, ini nih. This is the time karena semuanya bakal kepush sama zona. Dari sisi kanan itu ada Konina Power, ada tim Alpha 7 juga. Lau kayaknya bakal harus keluar kali ini, tapi pergerakan mereka ini benar-benar saling menahan satu sama lain. Lau tinggal menunggu momentum, timing, dia bakal buka pintunya. Exert dengan teman-teman mulai berlari. Enggak, dia bakal healing. Nahan, Gonzo mulai spray down ke arah depan. Ernie ter-take down, D2E bertahan di dalam rumah, begitu saja. Satu member maju ke depan Ernie dan satu lagi ngumpet di balik rumah ya. Healing aja untuk Lau dan juga di 2E. Tapi bentar lagi Lau bakal maju ke depan. BTR langsung mengunci juga pergerakan dari tim KP. Dia tahu KP masih lumayan banyak. Langsung di pressure dan Ernie mati oleh Blue Zone. Tapi tampaknya ledakan bom menumbangkan seorang Gonzo. Bom kedua dilempar lagi ke atas. Di jump shoot kali ini oleh tim KP. Tapi malah tumbang. Alpha 7 tumbang. 4 tim tersisa. Tapi dari BTR masih bertahan. One on one situation antara seorang White dan juga Zuxi. Spray down tapi BTR harus pulang ke arah lobby di posisi keempat, membawa total 18 poin ke arah lobby. It's okay, nice try banget. 18 poin yang berharga bagi tim BTR. Betul sekali, nice try buat tim Bigetron, buat tim Indonesia. Berarti sekarang tersisa 2 tim saja, Konina Power dengan Blue Beast. One on one situation. One on two. One on one. Ya kenok lah dia. Kenok satu Coba lagi. apakah Reiji bisa menumbangkan lawannya dengan pancing dia pegang, bakal dilempar. Dar, WWCD nggak jadi. Tapi kita bakal kayak ini ada seorang Reiji dengan White, one on one situation. Bebe kalau dapet chicken dia bakal langsung melesat ke atas ya. Dia bakal menuju ke arah top 8. Dia butuh banget ini WWCD. KP butuh WWCD ini untuk menstabilkan posisi poin mereka di papan tengah. Ini poin yang 3 poin yang sangat berharga untuk siapapun yang mendapatkannya. Kita bakal spray down dari Reiji, setengah health menumbangkan White, tapi kita bakal Reiji bakal nge-pressure atau bakal bermain safe. Blue Zone sudah menghimpit, White bakal melakukan healing. Ini saat Reiji maju. Kok Reiji nahan? Mau adu heal kah? Hah? Dan ini adalah pergerakan yang tidak terduga. Reiji kayaknya bakal memilih untuk healing terus menerus. White sudah mulai maju ke depan sana melakukan spray, masih terhimpit oleh zona. Spray down lagi dan Dapat WWCD-nya. winner chicken dinner.